Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pembimbing, guru penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nihayatul Qoniah, guru Madrasah Ibtidaiyah Taman Santri di Canggu Badas Kediri, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 243242370. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja di MI Taman Santri kelas 4 Mapel PKN dengan materi Pancasila dalam diriku. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, sukses. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga belajar kita nanti benar-benar mendapat ridho dari Allah dan yang kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Untuk doa saya minta Mbak Vanessa maju ke depan memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya walil mu'minin. Amin. Terima kasih. Kalian sudah berdoa dengan tertib. Kita lanjutkan kegiatan kita. Ya, sebelum kita lanjut, Ustazah, ada yang tidak masuk hari ini? Saya cek dulu. Ada. Siapa yang tidak masuk? Mas Beril sama siapa? Ya. Kenapa Mbak Cesa tidak masuk? Sakit. Ya. Semoga teman kita yang sedang sakit oleh Allah diberi kesehatan. Amin. Nah, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan cinta kita terhadap negeri Indonesia ini. Saya minta untuk Mbak Lintang untuk memimpin temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Marilah teman-teman untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia dengan irama 4 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera.
bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Kalian duduk kembali. Nah, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita sebenarnya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk semangat. Semangat. Anak-anak semua, kemarin kita sudah mempelajari tentang Pancasila. Materi kita hari ini adalah Pancasila, makna sila-sila di dalam Pancasila. Yuk kita siapkan bukunya, diambil, dan alat tulisnya disiapkan semuanya. Sudah siap, Mas? Buku-bukunya sudah siap? Oke, terima kasih. Alat tulisnya sudah siap semuanya? Ya. Terima kasih. Kemarin kita mempelajari tentang Pancasila. Coba, kalian tahu apa itu Pancasila? Mbak Dira, coba apa Pancasila? Ya, bagus, terima kasih untuk Mbak Dira. Tepuk tangan untuk Mbak Dira. Mas Hani, ada berapa sila-sila di dalam Pancasila? 5. Terima kasih, bagus. Sekarang kita mempelajari, selanjutnya kita mempelajari makna-makna di dalam Pancasila. Ini sudah disiapkan sama Ustazah. Kalian amati di sini. Ya. Makna sila-sila di dalam Pancasila. Tujuannya kita mempelajari makna sila-sila di dalam Pancasila. 1, kita mengetahui makna. Bukan hanya kita membaca atau menyanyikan saja, tapi kita tahu maknanya di dalam Pancasila. Karena Pancasila adalah merupakan dasar dari negara kita yang dibuat pedoman di dalam negara kita. Terus kita juga tahu apa yang harus kita lakukan sesuai makna-makna di dalam Pancasila. Ini Pancasila dalam diriku, makna sila-sila dalam Pancasila. Nah, apa itu Pancasila tadi, Cah? Apa? Ya. Pancasila adalah dasar negara kita. Tadi ada berapa sila-sila di dalam Pancasila? 5. Yang nomor 1. Ayo, nomor 1 apa? Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Pancasila, setiap silanya mempunyai makna yang harus kita amalkan dalam setiap hari. Jadi perilaku atau tingkah laku kita setiap hari itu harus sesuai dengan makna-makna di dalam Pancasila. Kalau kita melakukan sesuai dengan makna di dalam Pancasila, pasti hidup kita ini akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi tentram karena sudah sesuai dengan ajaran-ajaran atau sesuai dengan norma-norma di dalam kehidupan. Sila yang pertama tadi, apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa arti dari ketuhanan yang Maha Esa? Kita ini hidup di negara apa saja? Indonesia. Nah, kita hidup di negara Indonesia. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragama. Bangsa yang mempunyai agama, ada yang beragama dan yang percaya adanya Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada yang tahu ada berapa agama yang di negara kita? Yang diakui ada berapa? 6. 6 apa saja? Ya. 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 Terima kasih. Nah, sila yang pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena bangsa kita adalah bangsa yang beragama. Tentunya kita setiap perilaku kita harus sesuai dengan sila yang pertama ini. Kira-kira contohnya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu contoh pengamalannya? Langsung angkat tangan. Ayo, ada yang tahu? Ya, coba Mbak Vanessa apa? Contohnya?
Ya, menjalankan perintah agama dengan taat. Tepuk tangan untuk Mbak Vanessa. Ada yang tahu lagi? Langsung dijawab. Ayo angkat tangan. Ya. Ayo Mbak Alfi. Apa? Beribadah sesuai dengan tuntunan agama. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Alfi. Jadi pengamalan sila yang pertama ini adalah diantaranya beribadah sesuai dengan tuntunan agama, beribadah dengan taat. Terus dilanjutkan sila yang kedua. Kira-kira apa ya, Cak, ya sila yang kedua? Coba kita lihat. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa sila yang kedua ini? Sebagai warga negara, hendaknya menjaga hubungan baik serta menghormati dengan sesama. Jadi kita hidup di masyarakat dengan sesama itu harus menghormati. Tidak boleh semaunya sendiri, tidak boleh bersikap egois. Nah, harus menghormati, contohnya dengan teman, tidak boleh mengejek. Ada lagi contohnya, ada yang bisa membuat contoh? Mas Razi, contohnya? Menghormati orang yang lebih tua. Tepuk tangan untuk Mas Razi. Terima kasih. Mbak Lintang, bisa mencontohkan lagi? Iya, tolong menolong, bagus. Ya, kita hendaknya menjaga hubungan baik. Dengan tolong menolong, akhirnya hubungan baik kita dengan orang lain atau dengan teman itu akan menjadi baik. Bagaimana Cah jika seseorang itu dimintai bantuan tapi tidak mau? Kira-kira disukai temannya enggak? Ya, bagaimana? Disukai apa enggak? Nah, harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Di sekolah juga seperti itu. Kita harus membantu jika ada temannya yang minta bantuan, kita bantu. Dilanjutkan yang ketiga. Apa kira-kira sila yang ketiga? Apa sila yang ketiga? Persatuan Indonesia. Tepuk semangat satu. Semangat. Kita harus tetap semangat. Yang dilanjut yang ketiga. Ayo yang ketiga tadi apa, Mas Dava? Sila yang ketiga apa bunyinya? Ya, terima kasih untuk Mas Dava. Persatuan Indonesia. Artinya apa? Sila yang ketiga Persatuan Indonesia. Coba Mbak Vanessa, artinya apa? Seluruh warga. Ya, terima kasih untuk Mbak Vanessa. Jadi seluruh warga negara harus tetap bersatu dengan tanpa membeda-bedakan. Contohnya membedakan apa saja Mbak Dira? Contohnya teman yang meminjamkan sesuatu tidak boleh membeda-bedakan, semuanya harus sama. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Mas Hani bisa memberikan contoh yang ketiga? Menjaga kerukunan dengan saudara atau adik atau kakak dan kakak. Ya, terima kasih, bagus. Oke, Mas Hubeb memberikan contoh yang sila yang ketiga. Tidak merendahkan teman yang berbeda suku, adat, dan budaya. Tidak merendahkan teman yang berbeda suku, adat, dan budaya. Itu adalah bukti pengamalan sila yang ketiga. Ada lagi yang bisa mencontohkan? Ayo, Mbak Akila. Mbak Akila, contohnya mana? Tidak berkelahi dengan teman. Betul sekali. Pengamalan sila yang ketiga bersatu. Jadi kita harus tetap selalu rukun. Contohnya di sekolah. Boleh enggak dengan temannya selalu bertengkar?
Ada temannya lewat, kita kesenggol sedikit aja bertengkar. Boleh enggak? Sesuai enggak dengan pengamalan sila yang ketiga? Tidak. Berarti kalau kita mengamalkan sila yang ketiga harus mempunyai hati yang bersabar supaya tidak mudah bertengkar. Ya, karena bertengkar itu adalah merupakan sifat atau akhlak yang baik apa tidak, Jah? Tidak. Baik apa tidak bertengkar dengan teman? Sangat tidak baik. Jadi kita tidak boleh bertengkar, ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeah. Nah, materi kita tadi sudah makna-makna di dalam Pancasila 1 sampai 5 sudah. Kira-kira sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Ustazah memberikan supaya kalian lebih paham. Ustazah mempunyai tugas nanti yang ditunjuk maju ke depan. Di sini Ustazah membuat lambang di dalam Pancasila tadi ada berapa? 5. Apa yang pertama? Sila yang pertama, nanti kalian Ustazah punya gambar, kalian ambil, dilihat gambarnya nanti gambar apa, dicocokkan sesuai pengamalan sila berapa. Seumpama, yang saya ambil ini sesuai dengan sila yang ketiga. Nanti langsung ditempel di sini. Paham? Ya. Paham? Ya. Sekarang saya tunjuk Mas Hanif maju ke depan. Ambil gambar sesuai, nanti ditempel yang cocok yang mana. Yuk, yang satu gambar. Ya, satu gambar. Ya. Coba dilihat gambarnya, disamakan dengan silanya yang sesuai. Ada lagi yang siap maju ke depan? Ayo langsung angkat tangan. Mas Hubeb nanti ya, Mas Hubeb nanti maju ke depan. Sila keberapa, Mas? Sila kedua, bunyinya sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tepuk tangan untuk Mas Hanif. Yang kedua, saya panggil Mas Hubeb. Mas Hubeb, silahkan mengambil gambar, nanti disesuaikan bentuk pengamalan sila keberapa. Ya, ditempel di sana, dilihat itu sesuai dengan sila keberapa. Sila keberapa, Mas Hubeb? Sila ke-1. Sila ke-1 bunyinya. Ya, terima kasih untuk Mas Hubeb, tepuk tangan. Yang kedua, yang ketiga, ada lagi yang pengen maju langsung ke depan. Yuk. Langsung maju ke depan. Ya, ayo cepat Mas Razi, maju ke depan. Maju ke depan. Ya. Siapa lagi yang ingin maju ke depan? Ya, sila keberapa Mas Razi? Oke, sila ketiga. Simbolnya apa? Pohon beringin. Bunyinya? Persatuan Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Razi. Selanjutnya yang maju ke depan. Ya.
Ya. Dilihat, disesuaikan pengamalannya, gambarnya apa. Ya, sila keberapa Mbak Alfi? 5. Simbolnya apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Ya, terima kasih untuk Mbak Alfi. Tepuk tangan untuk Mbak Alfi. Selanjutnya, Mas Dava. Mbak Salma, coba maju ke depan. Ambil gambar. Disesuaikan bentuk pengamalannya sila keberapa. Sila keberapa Mbak Salma? Kedua. Simbolnya apa? Rantai. Terima kasih, tepuk tangan Mbak Salma. Ada lagi yang mau maju ke depan? Yuk. Ayo Mbak Vanessa. Mbak Vanessa maju ke depan ngambil gambar. Nih, sila keberapa? Keempat, bunyinya kerakyatan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Vanessa. Terima kasih. Berarti kalian semua sudah paham dengan materinya. Lambang sila nomor 1 lambangnya apa? Bintang. Nomor 2 rantai 3 4 nomor 5 padi dan kapas. Terima kasih. Sekarang kalian membuat kelompok. Tugas kalian adalah membuat kelompok. Nanti ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan, dan setelah itu nanti tugasnya dipresentasikan ke depan. Sebelumnya sudah bagi kelompoknya, berhitung dari 4 1. Yang kelompok 1 silahkan menempati tempatnya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Langsung geser. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang tadi menyebutkan angka. Filipin 1. Ya. Ini tugasnya saya bagikan, didiskusikan dengan kelompoknya. Kelompok dicari di bukunya di sini. Tadi sudah membawa buku, jadi nanti sambil dibaca bukunya. Silahkan, ada yang menulis, ada yang mencari jawabannya. Bukunya dibuka, jawabannya dicari. Siapa yang menulis kelompoknya? Mas Razi menulis, yang lainnya mencari jawaban. Mas Ubed, Mas Razi agak mepet sini. Mas Ubed, penak di sini Mas Ubed. Ya, yang lainnya didiskusikan dengan kelompoknya. Dibaca, di situ ada petunjuknya. Kalian mendapat tugas mencari contoh kehidupan sehari-hari sesuai sila berapa. Ini ada. Di situ ada gambarnya. Jadi 1 di sini. Di sini. Diskusi. Ada yang mencari jawabannya? Sudah? Ada kesulitan, Mas Ilyas? Mas Nafis, ada kesulitan? Dilihat di tugasnya itu sila keberapa dan pengaplikasiannya.
Ada kesulitan? Ya tidak. Ya, terima kasih. Mana? Nah. Mana sudah ketemu jawabannya? Sudah, ya. Sudah ketemu jawabannya, Mas? Sudah. Ada kesulitan? Jawabannya sesuai yang sampean ingat dan yang kalian ketahui dari buku. Mana? Sudah ketemu jawabannya? Ya, bagus. Ada yang sudah selesai? Belum, ya. Ya, Mas Iko, gimana? Sudah ketemu jawabannya, Mas? Ya, bentar. Mas Nafis juga sudah ketemu jawabannya, didiskusikan dengan temannya. Ya. Ya, sudah selesai? Bagus, sudah selesai, yang selesai. Ya, sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai ya? Kalau kalian sudah selesai, siapa yang maju ke depan nomor 1 presentasi untuk mempresentasikan? Ya, yuk. Ya sudah selesai. Ya, satu-satu. Dari kelompok berapa, Mbak? Ya, coba dilihat temannya untuk presentasi. Oke, saya mempresentasikan tugas. Presentasikan tugas saya. Itu pengamalan sila keberapa? Pengamalan sila ke? Ya, ya ini teman kita dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 4 mempresentasikan tugasnya. Pengamalan sila kedua. Yuk dibaca. Ya. Menghormati orang yang lebih tua. Ini dibaca dulu. Bentuk kegiatan baik yang menunjukkan penerapan sila kedua diantaranya 1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Bersikap adil kepada teman. 3. Tidak berlaku diskriminatif. 4. Mengerjakan pekerjaan rumah secara adil. 5. Tolong menolong sesama teman. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan boleh duduk kembali. Ada lagi yang mau maju? Kelompok berapa? Kelompok 1? Ya, sudah siap? Nih. Ada temannya? Untuk kegiatan baik yang menunjukkan harapan selalu diantaranya 1. Menjaga kerukunan dengan saudara, adik dan kakak. 2. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. 3. Cinta tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Tidak berkelahi dengan teman. 5. Ikut
berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, di antaranya bakti dan gotong royong. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, beri tepuk tangan. Ada lagi kelompok yang mau presentasi? Ya. Kelompok berapa? Langsung maju. Ya. Ya. Maju ke depan. Saya presentasikan. Ya. Bentuk kegiatan, suaranya yang keras. Bentuk kegiatan baik yang menunjukkan penerapan sila ke-1 diantaranya: 1. Menghormati teman yang berbeda agama. 2. Beribadah sesuai dengan tuntunan agama. 3. Menciptakan suasana damai dan religius di rumah. 4. Menghormati pemeluk agama lain. 5. Menjaga keharmonisan antar umat beragama. Ya, terima kasih, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok berapa Mas tadi? 3 ya. Ada lagi kelompok 4? Ya. Bentuk kegiatan baik yang menunjukkan penerapan sila ke-4 diantaranya: 1. Mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa, dan negara. 2. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Mengikuti aturan yang sudah ditetapkan di lingkungan masyarakat. 5. Mengusulkan untuk diadakan musyawarah apabila terdapat perselisihan antar warga. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua. Kalian semua sudah hebat, menjadi anak-anak yang hebat. Yuk, beri tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok Filipin 1. Filipin 1. Filipin 2. Filipin 2. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ucapkan terima kasih. Jawaban dari kalian semua ini adalah semuanya bagus-bagus, benar, okay. Ya. Sebelum kita akhiri, tugas kalian nanti di rumah yaitu membaca materi yang tadi dipelajari, dibaca kembali di rumah. Setelah itu nanti kalian menuliskan 5 pertanyaan dan jawaban. Dan membuat apa tugasnya? Membuat 5 pertanyaan dan jawaban di rumah. Nah, tugasnya dibawa kapan? Besok kalau waktunya pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.